Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Esrumopa. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi proses, di mana strategi proses terbagi atas 4. Yang pertama, fokus proses. Yang kedua, fokus repetitif. Yang ketiga, fokus produk. Dan yang terakhir yaitu kontaminasi massal. Dan selanjutnya, perbandingan proses terbagi atas 2 juga ya, yaitu grafik crossover dan yang kedua proses yang berfokus. Dalam grafik crossover itu perbandingan dari proses bisa lebih diperluas dengan melihat pada titik di mana biaya total dari proses berubah. Dan yang kedua itu proses yang terfokus dalam sebuah usaha untuk mencapai efisiensi. Masyarakat industri terus berusaha menuju spesialisasi. Dalam fokus yang mendorong keberhasilan pasar terbagi atas 4. Yang pertama pelanggan, yang kedua produk, yang ketiga jasa, dan yang keempat teknologi. Selanjutnya pemilihan perlengkapan, yaitu memilih perlengkapan yang terbaik memerlukan pemahaman industri khusus, yaitu pasti. Yang kedua itu fleksibilitas, kemampuan untuk merespon dengan penalti yang kecil dalam waktu, biaya, dan nilai pelanggan. Yang ketiga, analisis dan desain proses. Itu apakah proses didesain untuk menciptakan keuntungan dalam hal referensi, apakah proses menganalisasi langkah-langkah yang tidak menambah nilai, apakah proses semaksimal nilai pelanggan seperti yang dianggap oleh pelanggan, dan yang terakhir apakah proses akan mendatangkan pesanan. Itu pastikan ya. Dan yang selanjutnya hal yang akan terjadi dalam proses 5 hal ya guys, yaitu diagram alur, pemantapan fungsi waktu, dan pemantapan arus nilai, grafik proses, dan yang terakhir perencanaan layanan. Dan selanjutnya pertimbangan khusus untuk desain proses layanan, yaitu 4 kuadrat memberikan wawasan tambahan mengenai bagaimana manajer operasional memodifikasi proses layanan untuk menentukan level spesialisasi yang terbaik, dan fokus sementara mempertahankan interaksi konsumen. Selanjutnya strategi meningkatkan produktivitas jasa, yaitu yang pertama pemisahan, yang kedua pelayanan sendiri, yang ketiga penundaan, yang keempat fokus, yang kelima modul, yang keenam otomatisasi, dan yang terakhir penjadwalan hingga penelitian. Baiklah, yang berikutnya teknologi produksi. Area teknologi yaitu teknologi mesin, sistem identifikasi otomatis, kendali proses, sistem penglihatan robot, hingga sistem penyimpanan dan perbaikan otomatis, dan kendaraan yang dipandu secara otomatis, dan juga sistem manufaktur yang fleksibel hingga manufacturing integrasi. Selanjutnya dampak teknologi pada industri jasa. Yang pertama jasa keuangan, yang kedua pendidikan, yang ketiga utilitas atau pemerintah, yang keempat maksud restoran dan makanan, yang kelima komunikasi, hotel, grosir atau dagang eceran, transportasi, hingga perawatan kesehatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu perencanaan ulang proses, yaitu pemikiran kembali proses bisnis akan fundamental untuk membawa peningkatan atas kerja secara dramatis. Itulah video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Thank you.